Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Widogdo Galin Saputra dengan NIM 933 808 319. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang atau mereview kitab tafsir Nusantara, yaitu Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar karangan Abdul Malik Karim Amrullah, atau biasa kita familiar dengan panggilan Buya Hamka. Buya Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi di Sumatera Barat, meninjau. Buya Hamka lahir dari pasangan Abdul Malik Amrullah, atau biasa dikenal dengan Haji Rasul, dan ibunya bernama Siti Sofia. Buya Hamka mempunyai saudara yang biasa dikenal dengan Auka. Nama lengkapnya Abdul Wadud Amrullah, yang menjadi murtad, kemudian menjadi Kristiani, dan akhirnya menjadi seorang pendeta. Buya Hamka lahir dari keturunan yang taat beragama dan mempunyai hubungan dengan pembaru Islam. Buya Hamka menerima dasar-dasar pembelajaran dari ayahnya langsung, dari mulai kecil sampai usia 6 tahun. Jadi Al-Quran itu pembelajaran dasarnya sampai usia 6 tahun beliau sudah hafal, sudah khatam Al-Qurannya. Kemudian tahun depannya, saat Buya Hamka usia 7 tahun, Haji Rasul, ayahnya ini, mensekolahkannya di dua tempat sekaligus. Yang pertama di sekolah desa, yang kedua di sekolah Diniyah Sore yang didirikan oleh Zainuddin Al-Yunusi. Jadi kalau pagi Buya Hamka sekolah di sekolah desa sampai siang, sorenya ngaji, ngulang diniyah sore, malamnya baru ngaji bersama ayahnya. Begitu setiap hari. Kemudian saat Buya Hamka berusia 10 tahun, sudah dikhitan waktu itu, sudah disunat, Haji Rasul pulang dari Jawa mendirikan sekolah yang kita kenal dengan Tawalib School, yang sampai sekarang masih ada di Sumatera Barat. Awalnya Tawalib School ini berdiri di lingkungan sekitaran surau yang biasa diisi kajian atau pengajian oleh ayahnya Buya Hamka. Singkat cerita, berdirilah Tawalib School, kemudian disekolahkan di situ Buya Hamkanya. Tapi kurikulum atau pendidikan yang diterapkan di Tawalib School itu masih kurikulum tradisional. Kemudian disitulah Buya Hamka bosan, atau istilahnya jenuh. Tapi Buya Hamka bertahan sampai
kelas 4 sampai kelas 4 SD sampai kelas 4. Akhirnya saking jenuhnya Buya Hamka keluar, melarikan diri di perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Al-Yunusi dengan sebutan perpustakanya kalau tidak salah dengan panggilan dengan nama Zainaru. Buya Hamka sadar, tahu kalau kurikulum yang diterapkan di Thalib School ini kurang menarik karena keseriusan, kata Buya Hamka ya, keseriusan belajar, semangat belajar itu tidak tumbuh dari dalam, tapi dipaksa dari luar. Jadi kalau mau dihitung-hitung, pendidikan resmi yang ditempuh oleh Buya Hamka kurang lebih 7 tahun sampai 7,5 tahun, dari tahun 1916 sampai 1924. Kemudian menginjak usia 29 tahun, Buya Hamka menjadi ustadz sekaligus dosen di 2 universitas sekaligus. Yang pertama di Universitas Islam Jakarta, yang kedua di Universitas Muhammadiyah. Dan menjadi guru besar di Universitas Mustafa Jakarta. Buya Hamka itu adalah seorang yang aktif. Beliau pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional. Tingkat internasional berupa penghormatan Ustaziyah Fakhriyah di Al-Azhar, dari Universitas Al-Azhar. Dan penghargaan nasionalnya adalah gelar Pangeran Wiroguno. Kemudian sumber penafsiran Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar menggunakan 2 sumber penafsiran. Yang pertama tafsir bil ra'yi, yaitu pemahaman-pemahaman tentang mufassirnya. Di sini Buya Hamka memberikan penjelasan bahwa tafsir Azhar yang beliau tulis masih berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah, karena Buya Hamka tahu kalau Al-Quran itu setidaknya sekurang-kurangnya mempunyai 3 unsur. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, dan yang ketiga sirah. Kemudian metode tafsir Al-Azhar. Buya Hamka menggunakan metode tahlili atau analisis, yaitu metode atau cara yang menjelaskan atau menerangkan ayat-ayat dari berbagai macam aspek, seperti bagaimana susunan kalimatnya, bagaimana munasabah ayatnya, apakah cocok apa tidak, terus kandungan ayatnya akan seperti apa, apakah nanti berhubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya,
dan begitu sebagainya. Lanjut, corak tafsir. Tafsir Al-Azhar menggunakan corak tafsir adab al-ijtimai, di mana mufassir menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan kondisi masyarakat supaya mudah dipahami dan bisa diamalkan, atau mungkin gampangnya lebih solutif. Kemudian di sini saya akan sedikit membacakan kelebihan dan kekurangan dari tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, jadi lebih mudah dipahami dan lebih solutif dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, Buya Hamka menambahkan berbagai bidang ilmu, jadi tidak ilmu sosial saja dan usul fikih. Jadi contohnya saat Buya Hamka menambahkan ilmu sastra, jadi Buya Hamka menambahkan ilmu balaghah juga, menambahkan ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Jadi saat menambahkan satu bidang ilmu, jadi langsung sifat ilmu itu langsung bersifat luas. Menambah satu ilmu, tapi ilmu itu kompleks. Tambah satu ilmu lagi, kompleks, jadi luas, bersifatnya luas. Dan yang ketiga, Buya Hamka menambahkan hadis, kemudian qaul sahabat dan ulama yang sesuai dengan tema atau pembahasan ayat tersebut. Kemudian kekurangan dari tafsir Al-Azhar, hadis yang dicantumkan dalam ayat sebagai penunjang pembahasannya itu tidak ditambahkan lafaz hadisnya atau matannya. Jadi yang ditambahkan hanya sekedar hadis terjemahannya. Jadi kita jarang sekali akan temukan penjelasan ayat yang menambahkan matan lengkap atau hadis lengkap secara utuh. Jarang. Yang kita temukan hanya ayat kemudian terjemahan hadisnya. Kemudian sebelum saya tutup, contoh penafsiran dari tafsir Al-Azhar itu ada 3. Yang pertama, tafsir Al-Quran, tafsir ayat dengan ayat. Yang kedua, tafsir ayat dengan hadis. Yang ketiga, tafsir ayat dengan qaul sahabat atau ulama. Yang pertama, tafsir ayat dengan ayat. Ghairil maghdubi alaihim, dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Bukan jalan yang dimurkai. Tafsir ayatnya Quran surat Al-Imran ayat 77. Yang dimaksud dengan dimurkai adalah orang-orang yang memperjualbelikan jalan Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Kemudian ayat Al-Quran dengan hadis. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas, menurut beliau yang dimaksud dengan tunjukilah jalan yang lurus adalah
tunjuki agamamu yang benar. Riwayat yang lain dari Jabir ibnu Abdullah, yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim adalah agama Islam. Tapi Ibnu Mas'ud menafsirkan yang dimaksud dengan Ihdinas Shiratal Mustaqim adalah kitab Allah, Al-Quran. Kemudian Al-Quran dengan qaul sahabat atau qaul tabi'in. Ihdinas Shiratal Mustaqim pada ayat yang sama. Buya Hamka menjelaskan pendapat ulama Fudail ibnu Iyad. Ia mengatakan kalau yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim adalah jalan pergi naik haji, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima dengan penuh rasa keinsafan dan kesadaran sehingga mencapai haji yang mabrur. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.